Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Jatuh pada pesona seorang janda berbaju basah. Vanish hanya bisa membelalakan matanya dan membekap mulutnya sendiri. Lalu ia manggut dengan gerakan cepat. Good girl, puji Joy menepuk ujung kepala gadis itu beberapa kali. Kenapa dia pendek sekali? Apa saat kecil ibunya tidak pernah memberi susu? Joy tersenyum miring, meremehkan. Vanish mengantar Joy keluar dari kamar Susi. Disitulah ia pertama kali melihat siapa pemilik perusahaan tempatnya bekerja sejak ia lulus sekolah menengah. Lor, dewa dari kayangankah? Ternyata Tuan Arjuna lebih keren dari yang dilegenda. Vanish berdecak kagum dalam hatinya. Arjuna sekilas melirik Vanish dengan ekor matanya, hingga tak ada satupun orang yang menyadari. Susi melenguh, kemudian mengerjapkan matanya. Kakak, panggil Vanish senang. Vanish, Kak, kamu kok bisa ada di sini? Tanya Susi kaget, meskipun dalam hatinya lega karena ada kawan yang menemaninya. Akhirnya kakak sadar juga, udah jangan banyak pikiran dulu. Aku yang akan menemani kakak di sini. Ucap Vanish dengan senyum ceria seperti biasanya, karena memang sifatnya riang dan mudah bersahabat. Karena itu Arjuna memilihnya, selain itu dia juga lebih dekat dengan Susi. Kakak makan dulu ya, biar aku siapin. Karena setelahnya kakak harus minum obat, jelas Vanish. Kemudian ia pergi ke dapur, membongkar kulkas mencari apa yang bisa diolah. Fun. Kodok loncat. Kenyataannya yang loncat adalah telur ayam, dan kini mendarat dengan sangat tidak mulus di atas kepala si cewek Betawi. Kakak, bikin kaget aja tahu gak? Seru Vanish dengan bibir mengerucut. Susi hanya tersenyum kecut dengan wajah pucatnya. Panggil Walls Diamond agar dia menghadapku, titah Arjuna. Tapi tuan, beliau sedang di Amsterdam, sahut Joy, gusar. Karena ia melihat tuannya merencanakan sesuatu. Paksa dia pulang, Arjuna tak terbantahkan mode on. Baik, tuan, Joy undur diri keluar dari ruangan pemimpinnya itu. Van, bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Susi di suatu sore. Keadaannya kini sudah lebih baik. Mereka tengah menikmati senja di atas balkon. Saat itu seseorang mengirim pesan padaku untuk menemuinya di depan minimarket. Saat itulah, pria keren tapi sombong itu mengatakan keadaan kakak. Jelas Vanish sambil sesekali menyeruput kopinya. Apa orang itu asisten Joy? Tebak Susi. Vanish mengangguk, kemudian berkata lagi. Saat itu aku langsung kembali dan mengepak baju ganti, lalu mengatakan bahwa aku dipindah ke base camp lain untuk sementara. Sedangkan tentang kakak, aku hanya menggeleng saja karena saat itu aku pun belum tahu apa yang terjadi. Lalu, sampai kapan aku di sini? Gumam Susi yang masih bisa didengar oleh kawannya si gadis periang. Kita tunggu saja kak, lagi pula kau masih butuh ketenangan, ucap Vanish menatap Susi dengan senyumnya. Makasih ya, sudah mau menemaniku, ucap Susi. Bagaimana lagi kak, aku diancam dan dibayar mahal, kelakar Vanish membuat Susi menarik telinganya.
Kau ini merusak suasana saja. Mereka akhirnya tergelak bersama. Kenapa aku harus tetap di sini, Tuan? Tanya Susi pada Arjuna. Karena kau harus membalas semua kebaikanku, ucap Arjuna dingin. Apa? Maksud Tuan, semua pertolongan darimu ini harus kuganti begitu? Heran Susi, ia tak mengerti apa yang diinginkan oleh pria dewasa ini. Tentu saja, kau pikir mengendongmu dari basement hingga ke lantai ini tidak berat. Lalu, memanggil ahli psikologi terbaik untuk mengobati depresimu tidak mahal. Apa kau tidak tahu apa itu balas budi? Cecar Arjuna tetap dengan ekspresi datarnya. Mata Susi membola dengan mulut menganga. Orang ini menuntut balas budi atas segala kebaikannya. Perhitungan sekali. Bagaimana caraku membayarnya? Oh tidak, apa dia ingin? Apa yang Tuan inginkan dariku? Susi bertanya. Namun kedua tangannya memeluk tubuhnya sendiri seakan melindungi sesuatu di sana. Hempaskan pikiran kotormu itu, hardik Arjuna menatap Susi remeh. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Ia berdiri dari sofa ruang tamu, lalu mengarah ke jendela besar. Gunakan sisa kepintaranmu yang sedikit itu, bekerjalah sebagai sekretaris di kantor dan memasaklah untukku 3 kali sehari. Arjuna berbalik membuat Susi terkesiap, karena bias cahaya dari jendela membuat siluet yang membuat tubuh tinggi tegap itu begitu memukau. Kau ini, manusia atau dewa? Susi menggelengkan kepalanya cepat mengusir pikiran anehnya. Jadi kau tidak setuju? Tanya Arjuna, mengerutkan keningnya. Tidak Tuan, aku setuju. Bila itu bisa membalas semua kebaikanmu, akan aku lakukan. Tapi, ucap Susi terjeda sebuah keraguan di hatinya. Joy akan mengajarkanmu selama 2 pekan. Manfaatkan sebaik-baiknya, gunakan kepintaranmu yang sedikit itu, sindir Arjuna. Baik, Tuan, terima kasih. Susi menundukkan kepalanya sedikit lalu mendongak, menatap punggung lebar itu yang berlalu melewatinya. Arjuna sudah masuk ke dalam kamarnya, dan entah kapan akan keluar lagi. Ia menengok ketika asisten Joy memanggilnya. Nona, mulai saat ini kau sudah bisa mulai bekerja, ucap Joy dengan senyum menawannya. Tapi aku belum mengerti tugas sekretaris seperti apa. Lagi pula bukankah Tuan sudah? Susi bingung dengan mimik muka yang membuat Joy tertawa. Tugasmu kan ada 2, tukas Joy. Iya, Susi tersenyum kikuk setelah menyadari kebodohannya. Aku akan memasak. Apa Pak Joy akan di sini untuk makan malam? Tanyanya. Tentu saja, aku akan memantaumu sambil mengerjakan sisa tugasku, jelas Joy yang sudah menghadap pada tablet pintarnya. Susi sudah membuka mulutnya hendak bertanya lagi, namun kata Joy mematahkan niatnya. Tuan bisa makan apapun, masaklah apa saja. Joy bicara namun tetap fokus pada benda pipih yang pintar itu. Baiklah, apa Anda ingin kubuatkan kopi? Tawar Susi membuat Joy mendongak dan tersenyum. Kupikir, kau tidak akan menawarkannya. Cebiknya, membuat Susi tak tahan untuk tidak tersenyum. Susi menahan napasnya ketika melihat Arjuna menyuapkan makanan pertama kali ke mulutnya. Ekspresi pria itu tidak bisa terbaca sama sekali. Bagaimana?
Apa Tuan suka masakan saya? Akhirnya Susi bertanya juga karena ia sungguh penasaran. Terus mengunyah dan mengunyah. Jawaban apa itu Aku memasak selama hampir 2 jam hanya untuk mendengar deheman. Susi pun ikut meletakkan bokongnya pada kursi, lalu menyendok nasi banyak-banyak. Bagus, perbaiki gizimu, Arjuna meneruskan makannya lagi. Apa? Tuan, aku nambah ya, masakan Nona lezat sekali, ucap Joy meminta persetujuan. Namun tangannya sudah menyendokkan nasi dan lauk ke piringnya hingga penuh. Aku akan memotong gajimu untuk biaya makanmu malam ini. Susi terlihat begitu serius mempelajari tentang perusahaan Arsa. Ia yang cukup tahu detail produk dan keadaan lapangan membuatnya lebih mudah menguasai materi. Hanya saja, saat ini ia harus menghafalkan perusahaan mana saja yang bekerja sama, serta para klien dan juga para pemegang saham. Kau pintar, Joy memperhatikan berkas yang telah disusun oleh Susi. Sepertinya kau sudah siap bekerja. Joy menatap Susi dan tersenyum puas. Benarkah? Tanya Susi berbinar. Joy bangkit dari kursinya, kemudian duduk di sebelah Susi dengan berkas yang masih dipegangnya. Kau hanya perlu merapikan bagian ini sedikit, ucap Joy sambil menunjuk beberapa part yang kurang. Susi memajukan tubuhnya hingga ia agak sedikit menunduk pada kertas yang diarahkan Joy padanya. Lalu, aku harus merevisi bagian ini juga kah? Tanya Susi menunjuk bagian yang salah. Ya, ini dan ini hanya perlu penyempurnaan sedikit lagi. Jelas Joy yang bisa merasakan harum dari ceruk leher jenjang mulus Susi. Karena jarak mereka yang begitu dekat, ketika menunduk memperhatikan lampiran berkas. Kemudian Susi menengok sambil mengibaskan rambutnya yang menjuntai ke depan wajahnya. Dengan senyum tipis ia berkata pada Joe. Terima kasih, Pak Joe. Asisten tampan berkulit putih dengan rambut model undercut skin itu terkesima sesaat. Matanya tak berkedip menatap pemilik mata indah itu yang senyumnya seakan menghipnotis. Seketika, deheman bariton menyadarkannya. Tuan, Joy langsung berdiri dan bergidik ngeri ketika melihat raut wajah tidak bersahabat dari Arjuna. Kau bisa pulang sekarang, ucap Arjuna datar dengan tatapan dingin. Ah baiklah, lagi pula kita sudah selesai. Iya kan Nona? Joy melempar tanya dengan seulas senyum. Sudah, Pak Joy, Susi pun tersenyum. Sampai jumpa besok, imbuhnya. Interaksi keduanya membuat pria di antara mereka mengeratkan giginya. Sehingga, Arjuna melempar titahnya lebih keras. Sudah cukup belajarnya? Kau siapkan ruangannya, tunjuknya pada Joe. Dan, kau masakan aku makan malam. Cepat, titahnya pada Susi membuat wanita itu sedikit menjengit kaget. Terlihat dari reaksinya yang tiba-tiba memegang dadanya. Joy undur diri setelah menunduk hormat pada bosnya itu. Mencuri sedikit pandang pada Susi yang telah berbelok ke dapur. Kau masih ingin aku memotong gajimu, Joy? Seruan Arjuna membuat Joy segera menggunakan jurus kaki 1000 bayangan. Bau harum masakan tercium hingga ke ruang tamu.
mengusik kesantuyan Arjuna yang tengah menatap layar persegi panjang 50 inci. Pria dewasa yang hanya mengenakan celana pendek rumahan dan juga kaos tipis, hingga bentuk tubuhnya yang atletis itu tercetak jelas. Atas dasar apa hingga kini kakinya melangkah ke dapur? Mata elangnya melihat tubuh ramping dengan dres selutut itu tengah sibuk mengaduk masakan. Rambutnya yang pendek hanya bisa dikuncir sedikit hingga anakan rambut itu masih terurai di tengkuknya. Sesekali Susi terlihat menyeka keringat yang mengalir di pelipis dengan punggung tangannya. "Ah, sejak kapan Tuan di situ?" Pekik Susi kaget ketika ia mendapati Arjuna tengah bersedekap di ujung dapur. "Masakannya sudah siap, Tuan. Hanya tinggal plating saja. Karena itu saya harus mencuci tangan dulu sekalian dengan alat masak ini," jelas Susi dengan senyum kikuknya. Karena baru kali ini bosnya itu mengawasinya ketika memasak. Arjuna tak mengatakan sepatah kata pun, ia hanya terus memperhatikan gerakan Susi yang lincah. Susi yang grogi karena tatapan tajam itu seakan mengulitinya hidup-hidup. Membuatnya beberapa kali menjatuhkan gelas kotor yang sedang diberi sabun. "Aku harus segera menyelesaikan ini. Kenapa juga dia melihatku terus?" Susi memutar keran terlalu keras dan "Ros, Tuan tolong, kerannya rusak." Susi berteriak sambil menutupi lubang air itu dengan apapun yang ada di situ. Tubuhnya sudah basah kuyup dan dapur becek tak karuan. Arjuna berdecak dan menghampirinya. "Pegang dulu, biar aku cari keran ganti." Arjuna membuka laci demi laci hingga teriakan Susi untuk yang kedua kalinya. "Tuan, cepetan!" Paniknya karena ulahnya tubuh dan keadaan dapur menjadi kacau. Untung saja letak kompornya berjauhan dengan wastafel. "Ah, tahan sebentar. Aku gak bisa, Tuan. Aduh sakit, kejepit." "Ya udah jarinya awas." Air menyembur ke wajah Arjuna membuat rambut serta kaosnya basah. Susi menahan senyumnya, ia menolehkan wajahnya ke samping. "Kasihan bosku ini, jadi mandi kesorean. Apa kau sedang menertawakanku?" Tebak Arjuna, ia telah mencekal lengan Susi hingga wanita itu menatapnya. Susi menggeleng cepat, ia tidak kuat menatap mata itu dari jarak sedekat ini. "Bereskan kekacauan ini segera," ucapnya tegas dengan raut wajah kesal. Baru saja hendak berbalik, namun kaki Susi tergelincir karena lantai yang licin. Arjuna menarik tangannya hendak menangkap tubuh ramping yang basah kuyup itu, namun kakinya terpeleset juga dan Arjuna malah terjengkang ke belakang dengan posisi telentang. Tubuh Susi yang sempat diraihnya pun ikut jatuh menimpanya. Cup, bibir keduanya tanpa sengaja bertemu, hingga jarak yang terkikis itu seketika menghadirkan desiran aneh pada tubuh basah keduanya. Arjuna merasakan hangat di pipinya, hingga sesuatu yang empuk dan kenyal menyentuh dada bidangnya. Mata mereka sesaat beradu dalam pandangan. Susi yang terbuai wajah rupawan yang ditatapnya dari dekat itu semakin membenamkan bibirnya. Kecupan tak sengaja itu menjadi sesapan hangat dan basah. Susi semakin memperdalam ciumannya, pria di bawahnya mengikuti permainannya perlahan. Tanpa sadar Arjuna tengah menikmati tautan bibir pertama baginya. Nalurinya sebagai lelaki mendorongnya untuk memberi balasan.
hingga Susi akhirnya tersadar. Ketika Arjuna yang memeluknya semakin erat telah membuatnya merasakan sebuah pergerakan dari tongkat sakti yang mengeras. Mata keduanya membola, Susi segera bangkit dari tubuh kekar yang ditindihnya itu. Ia berpegangan pada pinggiran wastafel karena takut terpeleset lagi. Maaf, lirih Susi menunduk takut. Ia sadar bahwa ia telah lancang, mencium bosnya sendiri. Belum lagi statusnya adalah seorang janda. Arg, kenapa bisa kebablasan sih? Apa yang akan dipikirkan Tuan nanti? Kau bodoh Susi, payah. Susi terus merutuki dirinya sendiri dalam hati. Arjuna sedang berusaha mengatur napas dan geloranya. Entah kenapa, kali ini ia tidak dapat menahan dirinya dan dengan mudahnya jatuh pada pesona seorang janda berbaju basah. Memalukan, bisanya ciuman pertamamu diambil janda bodoh seperti dia. Payah, Arjuna terlihat meremas rambut basahnya yang sedikit gondrong. Kau, Arjuna mendengus kasar, ia tidak bisa marah. Karena ia juga menikmati momen itu, hingga aliran panas itu tiba-tiba menyengat tubuhnya. Aku harus jauh darinya mulai saat ini. Bisa, janda bodoh itu mengambil keperjakaanku. Singkirkan wajah bodohmu itu, bereskan tempat ini, aku akan keluar. Arjuna segera berlalu dari dapur yang hot and cold itu. Ya, bagaimana dengan makanannya? Gumam Susi. Ya Tuhan, berantakan sekali. Susi mengedarkan pandangannya ke sekeliling dapur. Semua ini gara dia. Kenapa juga aku harus grogi kalau lagi diperhatiin gitu? Hei, belum tentu dia perhatiin kamu. Aduh, kenapa pakai nyium segala sih tadi? Ini bibir gak ada akhlak. Susi memukuli bibirnya dengan centong nasi. Berharap dosanya luruh karena sudah mencium bosnya tanpa permisi. Keesokan harinya Susi mulai menempati meja kerjanya sebagai sekretaris CEO, Arsa. Mandiri. Ini adalah hari pertamanya bekerja di gedung tinggi dan megah. Berangkat satu mobil dengan Arjuna, namun tak ada satupun dari keduanya yang angkat bicara. Membuat Susi frustrasi dan merasa tak enak hati. Ia khawatir bila Arjuna salah faham padanya dan menganggapnya sebagai wanita penggoda. Bagaimana ini? Malu banget kalau ketemu Tuan Arjuna. Sepertinya dia marah. Susi mengetuk kepalanya dengan ballpoint, mencari cara untuk kembali mencairkan hubungan dengan bosnya itu. Hai Nona cantik, sapa asisten Joy dengan senyum menawannya. Pagi Pak Joy, Susi membalas sapaan dan juga senyum itu. Seandainya Tuan Arjuna seramah ini, batin Susi. Saya mau ke dalam. Ada kabar penting buat Pak Bos. Joy pun meninggalkan meja Susi. Iya silakan Pak Joy. Susi pun memutuskan kembali bekerja saja. Ia akan memikirkannya lagi saat makan siang nanti. Sementara di dalam ruangan, seorang pria berwajah tegas dengan bulu tipis di sekitar rahangnya, yang bertengger manja minta dielus-elus. Tengah memejamkan mata sambil memegangi kedua bibirnya. Sudut bibirnya sedikit tertarik hingga membentuk sebuah senyuman yang tak disengaja. Tok, khayalannya buyar karena suara ketukan diiringi suara ember sang asisten. Tuan, Mr. Walsh sedang dalam perjalanan kemari, ujar Joy, membuat Arjuna menegakkan tubuhnya.
Kau akan mendapatkan bonus jauh, potonganmu batal. Asalkan Arjuna menjeda ucapannya dengan senyum miring penuh arti. Lingkungan kerja yang baru lebih menghargai Susi sehingga membuatnya merasa nyaman saat bekerja. Mungkin karena penampilannya yang sekarang lebih modis dan trendy. Rambut pendek coklatnya yang dibuat sedikit curly di ujung, menambah kesan manis pada wajahnya yang cantik. Hai Susi, sapa beberapa karyawan ketika ia melewati kubikel mereka saat menuju pantry. Hai Coki, Kalpa, selamat bekerja untuk kalian. Balasnya dengan lambaian tangan dan senyum manis. Setibanya di pantry, Susi segera meracik kopi untuk bosnya, Arjuna. Karena memang inilah rutinitasnya setiap pagi. Tok, tok, masuk, sahut pria harismatik itu dari dalam. Susi melangkah anggun meletakkan cangkir kopi itu pelan di atas meja. Dengan perasaan canggung yang masih menyelimuti dirinya, hingga wajahnya selalu menghangat acap kali ia melihat wajah itu. Silakan Tuan, saya permisi, pamitnya dengan nada dibuat setenang mungkin. Bagaimanapun, ia harus bekerja secara profesional. Arjuna tetap fokus pada layar laptop dan tumpukan berkas di hadapannya. Susi pun keluar dari ruangan yang mencekik napasnya itu. Ia segera menghirup udara banyak ketika sampai di mejanya. Akhirnya bisa bernapas lega. Kenapa jadi begini? Sampai kapan hubungan kami sedingin kutub utara? Gumam Susi sambil ketuk ballpoint ke dagunya. Aku akan masak makanan spesial dan enak untuk nanti malam. Pulang kerja cus belanja, monolog Susi sambil bertepuk tangan girang. Aku akan mencairkan hubungan ini lewat perutmu, Tuan Arjuna. Sepulang kerja Susi mampir ke swalayan di dekat kantornya, membeli beberapa potong daging sapi, kentang, udang, dan yang lainnya. Ia memang terbiasa pulang menggunakan jasa taksi online, karena Arjuna tidak pernah lagi menawarkan tumpangan untuknya. Untungnya, Susi masih memiliki sedikit tabungan di ATM-nya. Arjuna keluar dari kamar ketika jam makan malam tiba, sehingga Susi tidak perlu memanggilnya. Pria tinggi besar dengan tubuh atletis itu hanya mengenakan kaos polo dan celana selutut. Ekspresi datar selalu ia tampakkan pada wajah blasterannya itu. Dahulu ia tak sedingin ini, rasa kecewa yang mendalam telah merubah hampir seluruh jiwanya. Silakan Tuan, semoga Anda suka dengan menu malam ini, ucap Susi sopan, berusaha mencairkan hubungan mereka agar tidak terlalu kaku. Arjuna menarik kursi dan meletakkan bokongnya, membiarkan wanita cantik yang sudah beberapa minggu tinggal bersamanya itu melayaninya. Gerak tangannya yang cekatan menunjukkan bahwa ia terbiasa melakukan tugas seorang istri dengan baik. Arjuna melirik sekilas pada wajah Susi yang selalu menghias senyum di wajahnya. Meskipun ia tak pernah meresponnya, wanita itu tetap ramah dan lembut padanya. Susi menyerahkan piring ke hadapan Arjuna hingga mata mereka berpapasan sepersekian detik. Sial, kenapa bisa kebablasan ngeliatinnya? Arjuna ngedumel di dalam hatinya, meskipun begitu air mukanya tetap saja datar tak terbaca. Susi berdehem menguar canggung yang melingkupi ruang makan itu. Berusaha biasa saja, meskipun hatinya berdegup kencang.
Ya, semenjak kejadian di dapur akibat tragedi keran copot, Susi merasakan perasaan aneh tiap kali bertatapan mata dengan bosnya itu. Sadar Sus, siapa dirimu? Haruskah kau percaya pada makhluk yang bernama lelaki, yang awalnya manis saja bisa memberi kepahitan padamu? Bagaimana kalau yang awalnya saja sudah seperti itu? Apa yang kau harapkan? Susi menasehati dirinya sendiri, kata hatinya telah membuatnya sadar. Arjuna mengerjapkan matanya, tetapi mulutnya terus mengunyah. Karena tangannya tak berhenti menyendokkan makanan ke mulutnya. Itu namanya rendang, perkedel kentang dan bakwan udang, kalau Tuan mau tahu. Jelas Susi, sambil menunjuk satu persatu makanan yang tersaji di atas meja. Masakan lagi untuk sarapan besok, Arjuna berkata singkat, sambil tangannya menyendok nasi dari bakul. Baik, Tuan. Susi kembali menyuap makanannya. Tercetak senyum tipis di wajah cantik yang polos tanpa make up itu. Paginya, Arjuna tengah melahap sarapannya dengan menu yang sama dengan semalam. Kenapa janda bodoh itu bisa masak seenak ini, persis seperti masakan mama? Sesekali matanya melirik singkat pada wanita yang telah dibicarakan oleh hatinya itu. Mantan suamimu itu tak berhak mendapatkanmu kembali. Akan ku buat dirinya menderita di dalam penyesalan. Dendam akan segera terbalaskan. Ternyata kau bermanfaat juga, Arjuna bersuara di sela suapannya. Heh, maksudnya? Minum, Tuan. Keceplosan. Arjuna tengah menerawang di dalam ruangannya, mengingat pembicaraannya beberapa hari yang lalu dengan sepupunya. Kenapa abang manggil saya? Awas aja kalau ada yang gak penting. Ancam seorang pria bule berambut pirang, wajah boleh blasteran, tapi logatnya terlihat bahwa dia adalah cetakan produk lokal. Kau ini, sok sibuk sekali, cibir Arjuna sambil melempar ballpoint hingga mendarat di ujung kening lelaki muda itu. Apa aku jauh? Jauh terbang selama berjam-jam untuk dianiaya saja, gumamnya dengan bibir mengerucut. Aku menyekolahkanmu di sana, tapi kau malah sibuk dengan wanita bule yang polos. Ceka, makanya, bang cobain deh rasanya cewek. Dijamin ketagihan. Oh, pekik pemuda bule itu ketika sebuah sepatu mendarat di bahunya. Anak bau kencur sialan, apa ini saja isi otakmu? Sia aku menyekolahkanmu. Arjuna melepaskan cengkeraman pada dagu pemuda yang tengah meringis itu. Kenapa abang jadi gak asik gini sih? Pemarah banget. Untung gua sayang. Pendidikan tetaplah, bang. Otakku kan encer. Kau tahu itu, kilahnya. Wanita itu hanya hiburan, biar gak stres. Emangnya enak liatin buku terus, laptop, dosen tua yang norak, jelasnya lagi. Kuharap kau segera jatuh cinta, dan pensiun dari sifat playermu itu, ketus Arjuna. Susah memang menasihati adik sepupunya itu. Hahaha, tidak ada cinta dalam kamusku bang. Pemuda bule itu tergelak sampai memegangi perutnya. Aku gak mau ya, jadi zombie kayak abang. Mati segan hidup tak mau. Hahaha, pemuda itu tergelak lagi hingga Arjuna kesal dan bruk, au, pantatku.
Tega kau, Bang, meringis sambil usap bokongnya. Kemudian ia membenarkan kembali kursi yang didudukinya akibat ia terjungkal tadi. Masih bagus aku tidak melemparmu lewat jendela. Arjuna kembali ke kursinya dan memijat pangkal hidungnya. Apa yang bisa kuharapkan dari anak ini? Sebenarnya ada apaan sih manggil aku ke sini? Tanya pemuda bule itu dengan wajah kesal. Walls, jadilah berguna untukku. Sebagai ahli IT dan hacker, lacak wanita ini, cari tahu siapa anak itu. Lalu pria ini, retas perusahaannya. Arjuna melempar 2 foto ke hadapan Walls. Walls tersenyum remeh. Ini mudah untukku. Apa? Abang ingin menyabotase perusahaannya atau sekaligus menghabisinya? Sabotase saja. Aku yang akan menawarkan diri sebagai pahlawannya. Arjuna tersenyum miring penuh arti. Wow, abang mode jahat on. Mereka berdua pun tertawa bersama. Sebenarnya mereka lagi bahas apa sih Joy? Lama banget, tanya Susi pada pria maskulin di sebelahnya, yang sedang asik dengan tablet di tangannya. Mereka itu sepupuan, dan sudah bertahun-tahun gak ketemu. Singkatnya, Mr. Walls ini kuliah di luar negeri dibiayai oleh Tuan Arjuna. Karena mereka sama yatim, piatu, Joy menjelaskan sambil sesekali melempar senyum pada Susi dan kembali menatap layar gadgetnya. Susi hanya manggut merespon penjelasan dari Joy. Apa tugas yang diberikan Tuan sudah kau selesaikan? Tanya Joy di sela kesibukannya berselancar di website perusahaan. Ah itu, sudah selesai Pak. Coba Anda periksa lagi, mungkin ada yang masih harus saya revisi. Susi menyerahkan lembaran berkas yang baru saja ia print. Joy mendekat, dengan sedikit menunduk dan berdiri di sebelah Susi. Lihatlah bagian ini sudah benar. Hanya saja kau tidak perlu menggunakan font ini, dan... Seperti itu, jadi aku terlalu berlebihan ya. Baiklah, aku akan revisi. Terima kasih, Pak Joe. Ucap Susi menengok dan tersenyum kikuk ke arah pria yang posisinya teramat dekat dengannya. Santai saja, kau itu sudah pintar dari sananya. Aku hanya mengajari sedikit. Jelas Joy, sambil menyelipkan rambut Susi ke belakang telinganya. Deheman dari pemilik suara bariton itu mengejutkan keduanya. Astaga, sop buah naga, pekik Joy dan Susi serempak. Kalian kompak banget, serasi pula, pacarankah? Tanya Walls. Membuat keduanya makin kikuk dan seandainya mereka dapat melihat bahwa ada asap dan semburan api yang keluar dari kedua telinga Arjuna. Tangan pria itu mengepal. Joy yang menyadari kemarahan bosnya hanya bisa menelan ludah kasar. Ih, Bang, laporan kerja saya, keren kan? Kurang dari 48 jam semua rebes. Walls menyerahkan berkas penyelidikannya yang telah ia susun di dalam amplop. CEO, Nia lagi keluar kota kalau menurut penuturan informan di kantor itu. Tapi, menurut data dari informan yang lain, dia sedang mendekam di dalam apartemennya, tutur Walls sambil oncang kaki di sofa. Arjuna membuka berkas itu, melihat beberapa foto. Hebat juga janda bodoh itu, gumamnya.
Dia baru saja mengalami karma kecil, untung saja benda kebanggaannya itu tidak patah. Arjuna melempar berkas itu, ia berjalan menuju jendela. Sepertinya abang punya masalah sama orang ini, dendam pribadi kayaknya, korek Walls, kemudian mendekati sepupunya itu. Ya, kau benar, menghancurkannya sedikit demi sedikit, mengalahkan apa yang pernah ia kalahkan dariku. Mengambil sesuatu darinya seperti dulu ia mengambil sesuatu dariku, Arjuna berkata dengan kilat amarah di matanya. Wow, ternyata musuh bebuyutan. Walls mencibir, alhasil sebuah jitakan mendarat keras di kepalanya. Letak, bang, lu kekerasan mulu ama adik sendiri, protes Walls sambil meringis. Keluar sana, lakukan pekerjaan berguna, sekalian panggil janda bodoh itu. Ceka, maksudku sekretaris itu, suruh dia masuk kemari. Titah Arjuna, ia sedikit mengendurkan dasinya. Emang dia janda bang? Pengalaman dong, boleh nih. Cantik juga dan lumayan seksi kayaknya. Walls, menaik, turunkan alisnya dengan cengiran menyebalkan. Aku akan segera menarik beasiswa sekaligus visamu. Arjuna lantas berjalan menuju meja kerjanya. Membuka laptopnya. Jangan bang. Iya deh iya. Adek janji jadi anak baik. Walls kembali menutup laptop itu. Kalau cuma ngajak makan siang boleh kan? Tanyanya dengan cengiran menyebalkan itu lagi. Pemuda berambut pirang itu memegangi telinganya yang ditarik ke bawah, hingga kepalanya miring. Berani menggodanya, apalagi menyentuhnya. Jangan harap kau bisa menanamkan roketmu lagi ke dasar lembah wanita koleksimu. Ancam Arjuna dengan nada pelan namun penuh penekanan. Iya, bang, ampun. Waktu jam pulang kantor hampir tiba. Sejak ultimatum dari Arjuna, Joy tak lagi terlalu mendekati Susi. Ia bertemu sekedar saja, sesuai urusan kerja. Ia paham bahwa wanita memiliki arti khusus hanya saja tuannya itu belum menyadarinya. Susi, panggil Arjuna sore itu. Janda muda yang semakin bersinar itu seketika menoleh. Tangannya yang tengah merapikan barang di atas meja, tak sengaja menyenggol ponsel hingga jatuh. Astaga, Susi dan Arjuna berusaha menggapai ponsel itu agar tidak membentur lantai marmer yang keras, namun terlambat. Duk, aus, desis Susi memegangi keningnya. Kau ini, Arjuna lantas berdiri sambil usap jidatnya. Huaa, Susi berteriak. Ponselku, Hicks, matanya nanar menatap layar ponselnya yang retak. Benda pun kau tangisi, cibir Arjuna. Susi mendongak kemudian berdiri. Dengan berani ia menatap wajah Arjuna dengan matanya yang mendung. Semua ini karena Anda, Tuan. Kenapa suka sekali datang tiba dan mengagetkan orang? Sekarang lihatlah, Anda telah merusak ponsel yang kubeli dengan susah payah. Susi mencoba menyalakannya berkali-kali namun gagal. Demi ponsel, kau membentakku, Arjuna bersedekap, menatap tajam wanita yang tengah meratapi benda pipih 6 inci tersebut. Asal Tuan tahu, aku bisa membeli ponsel itu setelah berhasil menjual sekian puluh produk dari perusahaanmu.
Susi tanpa sadar terus berteriak dan mendelik pada atasannya itu, membuat para pekerja yang masih belum pulang menatap mereka berdua aneh dan bingung. Berani banget sih, tuh sekretaris baru. Iya, dia bentak bos kita yang killer itu, hi. Besok pasti dipecat. Yah, gak bisa cuci mata lagi dong gua. Beberapa pekerja pria dan wanita mendapat bahan gibah gratis sore itu. Ikut aku, Arjuna menarik tangan Susi sampai mereka masuk ke dalam lift. Iya, jangan mereka pacaran, terus yang tadi itu lagi berantem. Sejak kapan Pak Bos suka sama cewek? Asumsi berbeda mulai mencuat dan bakal menjadi trending topik di kalangan mereka besok. Lepas deh, ngapain narik? Susi tak dapat menahan emosinya, dia sangat kesal. Kini mereka telah berada di dalam kotak besi yang akan membawa mereka turun ke lantai bawah. Nanti malam pasti gagal nonton lanjutan dracin kesukaannya. Susi masih terus saja mengerucutkan bibirnya. Arjuna tanpa sadar melengkungkan bibirnya ke atas. Baginya reaksi Susi macam merajuknya seorang anak kecil. Terlihat lucu dan menggemaskan. Ikut aku, kita beli ponsel baru. Hah, apa? Kau pikir aku tidak mampu mengganti ponselmu yang jelek itu? Arjuna mendorong tubuh ramping Susi, kedua tangannya menempel pada dinding besi lift itu. Hingga posisi Susi berada di antara himpitan tubuh kekar nan tinggi itu. Mata indahnya membola dengan kepala mendongak, karena tingginya hanya sebatas dada Arjuna. Mata mereka beradu dalam jarak cukup dekat. Jantung Susi bergemuruh, ia tak tahan, kemudian mendorong dada bidang itu. Arjuna malah sengaja menekuk tangannya, hingga posisinya semakin menghimpit janda muda yang semakin hari semakin cantik itu. Membuatnya panas dingin, apalagi ketika mengingat momen keran copot yang membuat mereka basah bersama. Bukan hanya momen bertautan bibir yang diingatnya, namun pakaian basah wanita itu membuat setiap inci lekuk tubuhnya tercetak jelas. Dan sialnya pemandangan itu terus terekam dalam memori Arjuna. Aku menanggung hidupmu sejak awal kau diusir suami, gak ada akhlak itu. Tapi, hanya karena sebuah ponsel jatuh, yang itu pun karena kecerobohanmu sendiri. Berani sekali kau memaki dan melotot padaku, Arjuna berkata dengan nada diskriminatif. Membuat Susi menelan ludahnya susah, ia memejamkan matanya. Hatinya benar akan meledak sebentar lagi. Lift yang hanya berisikan mereka berdua, dan Arjuna yang telah menekan tombol jeda. Membuatnya leluasa mengerjai wanita di bawah kungkungannya itu. Aku minta maaf. Aku panik dan kaget. Karena ponsel itu satunya hiburan untukku. Jelas Susi dengan mata yang masih terpejam, tangan kecilnya menahan dada itu agar tak menghimpitnya. Tatap orang itu jika kau sedang bicara, Arjuna berkata masih dengan nada yang sama datar dan dingin, sungguh tekanan yang hebat. Susi bisa merasakan bau min yang keluar dari napas pria di hadapannya ini, membuat otaknya seketika ngebleng dan berfantasi liar. Entahlah, apakah karena dia yang telah menyukai pria itu atau karena memang tubuhnya rindu sentuhan hangat seorang lelaki.
Ia memberanikan diri untuk membuka matanya lebar-lebar, hingga iris pekat itu menatapnya dalam. Kenapa pandangannya tidak seperti biasanya? Arjuna merasakan sesuatu di dalam dirinya, suatu keinginan yang telah lama tidak pernah ia rasakan bila berhadapan dengan wanita. Entah kenapa rasa bibir manis itu terus menghantui tidurnya, membuatnya matian menghindari wanita berstatus janda ini. Sejak kecewa itu membunuh angan dan asanya, hatinya pun ikut mati rasa. Tak pernah ada selera pada wanita manapun yang berniat mendekati dan menjalin hubungan dengannya. Hingga di usianya yang cukup matang ini, tak sekalipun ia pernah mencicipi. Bahkan merasakan nikmatnya beradu kulit dengan makhluk yang bernama wanita. Tapi tidak kali ini, tamengnya perlahan menipis. Pertahanannya hampir runtuh, sejak ia tinggal bersama dengan wanita bodoh nan malang menurutnya. Karena setahu Arjuna, selama ia mengenal dan dekat dengan wanita dulu kala, mereka adalah salah satu makhluk yang licik, berbisa dan bermuka dua. Hingga pada akhirnya ia membenci koloni mereka sampai ke akarnya, memutuskan untuk memagari hatinya dengan tembok besi tebal dan tinggi. Kini, mendapat kesempatan berdua di kotak sempit yang dingin, menguji iman dan juga ego pada dirinya. Apalagi wajah Susi sejak tadi membuatnya gemas dan bibir itu yang terus kamit marah menggerutu. Sial, kenapa bibir itu terus menggoda pikiranku? Tidak, aku tidak boleh tergoda. Wanita makhluk yang lemah dan bodoh, aku tidak akan kalah. Batin Arjuna bergejolak melawan gelora dan gairah yang hampir menguasai akal sehatnya. Bukankah kita mau beli ponsel? Ayo. Susi berusaha mengeluarkan dirinya dari situasi yang hampir menenggelamkan imannya itu. Wajah rupawan yang begitu dekat dengan wajahnya, harum maskulin dan napas dari pria di hadapannya ini, hampir membuatnya mabuk dan hilang kewarasan diri. Dengan sisa kesadarannya, Susi mencoba bicara. Tanpa sadar ia menjilat bibirnya yang terasa kering. Sial, wanita ini menggodaku, ternyata kau memang rubah yang licik nona. Arjuna mengepalkan jarinya, sebelah tangannya turun menyentuh rahang runcing Susi. Kupikir kau adalah wanita polos. Tapi ternyata, Arjuna tersenyum sinis, meski begitu matanya tak sesenti pun beralih dari bibir ranum Susi. Apa maksudmu? Tuan Arjuna yang terhormat, Susi mencengkeram kemeja Arjuna, kesal. Wajah tampan berahang tegas itu semakin mendekat pada wajahnya, hingga kini jarak sudah terkikis di antara keduanya. Tangan kecil Susi tak mampu mendorong tubuh kekar yang semakin menghimpitnya itu. Susi semakin mengencangkan cengkeraman pada kemeja Arjuna, ketika dengan ganasnya pria itu menyesap bibirnya atas bawah. Manis sekali, kenyal dan hangat. Jadi ini rasanya bibir wanita cantik. Arjuna terus mengeksploitasi bibir dan rongga mulutnya, menyusupkan lidahnya di sana serta mengabsen setiap isinya. Susi yang terbuai telah dibuat mabuk oleh keadaan yang tercipta di alam bawah sadar mereka. Hingga ia mengalungkan kedua tangannya di leher Arjuna. Susi mulai memperdalam tautan bibir mereka serta memberi sensasi yang lebih panas, dingin dari cara berciumannya. Gigitan kecil dan juga tarikan ia berikan di sana. Belitan sensualnya membuat lenguhan kecil terdengar di sela napas Arjuna yang memburu.
Arjuna yang sudah tergulung oleh selimut geloranya, membalas setiap aksi kecil yang dilancarkan Susi. Wanita itu telah memiliki jam terbang tinggi sehingga mampu membuatnya, sang perjaka polos menjadi tak polos lagi. Mereka bertukar selaiva dengan sangat bergairah, hingga tangan Arjuna tanpa sadar hampir menekan bulatan di depan dada Susi. Saat itulah mereka sadar apa yang tengah mereka lakukan, membuat Arjuna sontak menjauhkan diri dari Susi. Apa yang baru saja aku lakukan? Memalukan, Arjuna menyugar rambutnya dan menarik napas panjang. Sementara Susi, ia langsung berbalik membelakangi bosnya itu sambil merutuki dirinya sendiri. Kenapa kau jadi murahan? Bikin malu saja. Bodoh, bodoh. Kau akan semakin diremehkan olehnya. Ini bibir kenapa gak bisa nolak sih? Nakal, Susi terus memukul bibirnya. Kemudian ia tanpa sadar menghentakkan kakinya. Arjuna yang sedang memperhatikannya tak tahan untuk tidak tersenyum. Akan tetapi, pria itu buru mengubah kembali ekspresi wajahnya. Ia menekan tombol dan lift kembali bergerak. Semoga pihak keamanan tidak curiga karena lift sempat berhenti sekitar 10 menit. Ketika pintu lift terbuka sudah bersiap sekitar 4 orang penjaga di sana. Mereka yang mengenali siapa Arjuna sontak kaget dan membelalakan matanya. Saat itu juga pandangan mereka beralih pada wanita muda nan cantik yang bersama pemilik perusahaan itu. Maaf, Tuan, sepertinya liftnya agak sedikit error. Saya sudah memanggil bagian instansi listrik dan alat. Apa Anda dan Nona ini tidak apa? Apa? Ketua regu dari pihak keamanan itu memberi sebotol air mineral pada Arjuna. Arjuna menerima dan langsung menenggaknya. Kemudian ia memberikannya pada Susi. Wanita itu menoleh dengan mata membola. Kenapa dia memberiku minum bekas, Susi? Wanita ini ingin sekali ku colok mata besarnya. Kenapa selalu memelototiku, Arjuna? Susi akhirnya merampas dengan kasar botol yang disodorkan bosnya itu. Menenggaknya cepat, kemudian melempar botolnya ke tempat sampah. Kenapa Nona itu seperti marah, dan wajah Tuan Arjuna sangatlah merah? Kasihan, pasti tadi mereka kekurangan udara di dalam. Tuan, apa Anda baik? Baik saja, Joy sudah ada di hadapan mereka saat ini. Arjuna hanya melambaikan tangannya. Joy beralih pada Susi, karena ia pikir bosnya tidak apa-apa. Kau tidak apa kan Nona? Joy bertanya sambil memegang bahu Susi. Kilatan mata Arjuna bak ujung panah, spontan ia menarik tangan Susi dan berlalu dari kerumunan itu. Joy, lupa ia sudah membuat bosnya semakin dingin padanya. Kenapa ini tangan gak bisa dikondisikan? Semoga bulan ini tidak ada potongan. Kalau iya gimana mau ngajak Marina dan Fiksi jalan? Joy mengusap tengkuknya yang merinding. Masuk mobil, Arjuna membuka pintu dan mendorong Susi agar segera masuk ke dalam mobil. Kasar sekali, bos menyebalkan, Susi menggemerakkan giginya. Pasang seat beltmu, Arjuna lalu menyalakan mesin mobil dan... Pelan kenapa? Saya belum selesai, pekik Susi yang sedikit kesulitan mengunci sabuk pengamannya. Arjuna mengarahkan tangan kirinya untuk membantu.
Berusahalah tetap tenang di setiap situasi, agar kau tidak celaka dan merugi pada akhirnya. Arjuna tetap memandang lurus dan fokus ke depan. Menembus jalan raya yang padat kendaraan, memilih berbelok ke jalan alternatif agar tidak terjebak macet pada jam sibuk di ibu kota. Apa maksudnya? Ambigu sekali, gumam Susi yang masih dapat terdengar oleh pria di sebelahnya. Kenapa tiba berhenti? Susi menoleh pada pria di depan kemudi, lagi dirinya dibuat kaget oleh aksi Arjuna. Aksi yang entah kenapa tidak dapat ditolak oleh tubuhnya, meski hati dan akal sehatnya menolak sekuat tenaga. Lawan dia Susi, lawan. Tapi, aku menyukainya. Panggil seorang bocah kecil perempuan dengan rambut dikepang dua. Iya, Nona Po, ada apa? Sahut wanita paruh baya yang rambutnya dikonde dan mengenakan kebaya serta kain sebagai penutup bawahnya. Bocah perempuan itu berlari hingga kemudian memeluk pinggang wanita itu. Poki kangen sama bunda, kapan bunda pulang? Kenapa lama sekali? Hiks, anak perempuan itu terisak. Sabar ya, bunda kan lagi kerja. Biar nanti bisa belikan Nona Po, boneka teddy bear berwarna pink yang besar. Jelas wanita itu sambil mengelus punggung kurus anak perempuan itu. Hatinya ikut sakit, karena kenyataan bahwa sang anak diabaikan oleh ibunya sendiri. Nona ikut bibi ke warung depan mau, bonceng sepeda, nanti tak ajak ngebut, wuasyes. Bujuk wanita itu sambil memperagakan dengan tangan dan mimik wajahnya. Membuat anak perempuan itu tertawa dan memperlihatkan giginya yang rata dan kecil. Aku telah mengirim uang, belikan saja apapun yang ia mau. Ajak dia jalan. Apapun itu terserah, asal jangan menyuruhku pulang. Tapi nyonya, Nona kecil sekarang sedang sakit tubuhnya panas sekali. Urus dia, bawa ke dokter, lakukan apa saja. Aku sudah membayarmu dengan pantas untuk ini semua. Seorang wanita cantik dengan baju tidur bertali tipis, kembali meletakkan ponselnya setelah membalas pesan terakhir. Bersambung.